suka males cuman dengan suara aja. Nah, untungnya itu kok kakak tahu ya kayak udah. Jangan. Kan gue nanya, bener keluar? Oh dari situ udah keluar. Dah. Selesai. Enggak, dan oke, besok datang lagi bang, besok mau lagi jam berapa? Tinggal begini doang kaki. enak banget itu. Itu emang awalnya aneh, ternyata kalau aku searching gitu emang ada ternyata. Dalam hati kirain aku doang yang aneh, yang cuman ngelihat itu punya cewek ternyata dia. Jadi kadang kalau misalnya kalau di sana itu kan sistemnya kadang lu udah pernah sama gue, lu harus sama gue lagi, itu tamu gue, nggak boleh sama Tera lain. Jadi ke-skip. Ya kadang ada kayak gitu kan Kak. bebas aja say. Nah sebenarnya, cuman kalau ada yang sama ini mereka suka ngumpet-ngumpet, entah ngumpet di belakang bar, jadi manggil kamu dipanggil ternyata sama yang lain, ya mungkin nggak enak sama yang ini yang sebelumnya. Jadi kayak masih kayak menghargai lah. Betul. Cuman orang ini kalau datang lagi kodenya bener Kak, aku gini aja. Kaki, jempol kaki, jadi dia langsung iya langsung. Jadi langsung kayak orang manut gitu ya. Iya. Guguk. Tulang. Makanya kalau duduk kan di depan gitu kan. Jadi setelah sistem baru akuarium itu dibubarin, jadi kita sofa begini kan dijembrengin ngelihat orangnya kayak apa. Langsung. Jadi kelihatan nih, oh dia datang lagi. Gitu kayak akuarium udah jadul lah ya, say. Nggak boleh. Udah nggak boleh. Jadi ya? kayak seolah-olah kita tuh di kandang kayak. Iya. Kita juga boleh sebenarnya kan kalau kayak gitu hak nolak kita, boleh. betul. Iya. Aduh aku nggak mau sama dia, misalnya dia kasar atau apa. Nah, kita nggak mau lagi. Memang ada yang tamu itu beberapa ditandain sama para. Kalau kalian mau beli dia gimana datang? Mau nggak mau, cuman papinya udah ready, maksudnya udah diinin ke tamunya, udah di briefing, bang, om, kita udah dapat laporan kayak gini, iya enggak kayak gitu. Oh, di peringatan. Kalau baru cuma satu orang nggak apa-apa, mungkin ini doang. Tapi kalau udah rame-rame kan kayak gitu. Jadi udah kalau dia datang, gitu kan, dia langsung, iya, langsung dia ke kasir bayar, langsung. Saya udah tamu lo. Aku kadang suka ceritain, no, si jempol cinta. Oh iya cinta. Terus katanya udah tuh si jempol. Itu emang ada Kak, beneran. Dari jempol. Terus yang apa namanya pakai mouthwash, pakai es batu. Terus yang pasang mutiara kayak gitu. Ya pokoknya intinya oh ternyata tuh aneh-aneh. Aku nggak sendiri gitu. Dan itu kalian kalau abis panggilan megang tamu ya ngerumpi nggak tuh? Ngerumpi. Itu gimana tuh gitu? Lu tadi gue gila lu gue abis megang ini gitu. Itu gila lu beneran cinta lu dapet yang kayak begitu segala jempol iya. Tapi emang iya sih gue juga pernah ada mending. Nah gue baru pakai deodoran itu kan masih kayak lengket kayak gitu kan. Kok ada aneh-aneh iya bener ada yang segala harus apa namanya pakai bukan hand, jadi dia kayak bawa kayu putih, jadi entah biar anget entah apa pokoknya diolesin dulu pakai kayu putih. Nah kan kitanya kan jadi gremet kayak agak panas. Gue bilang cuman ya tapi selama itu atau papinya cuman udahlah iniin aja udah cepetin aja. Kecuali kalian udah terlalu bahaya boleh teriak karena security kan ada di setiap ujung room kan, tiap room tuh ada jagain kayak gitu. Makanya tapi ya dalam ternyata bukan aku sendiri doang yang ngerasa punya aneh-aneh pikirannya baru ternyata pas aku masuk kerja kayak begitu jadi tahu gitu. Terus kalau kan zaman sekarang mah nggak harus kerja di satu tempat itu, pakai aplikasi juga bisa ya kan? Bisa, bener. Pernah nyoba aplikasi ijo ya kan? Waktu zaman covid. Ya Allah berani banget lo ya covid jualan. Gak takut nular lo. Jadi posisi makan itu nggak kerja, tempat kerja ini kayak gitu tutup semua kan, nganggur semua. Jadi aku coba-coba awalnya punya teman aku ini jadi maminya, adminnya aku lobbyin gitu kan. Jadi akun aku yang kelola kalau ada jalan cepetan gitu kan. Tapi lama-lama enak juga kok, rame juga tetep nih. Kirain mah sepi kan, belum pede. Pas covid malah jadi gabut orang kan. Ternyata rame. Ya udah jadi perkakasnya lebih banyak. Aku bawa hand sanitizer. Jadi sebelum ini aku semprotin semua sebadan muter. Pakai masker mainnya? Enggak, tetap buka. Cuman ada yang orang yang resik tetap pakai masker dan itu ngapnya luar biasa Kak. Kayak gimana sih kita kalau udah ngos-ngosan kayak gitu kan? Ya. Iya. Terus ya udahlah jadi
pernah. Pendapatan lebih gede dong kalau dari aplikasi. Sebenarnya iya, karena kan nggak ada potongan Iya. manajemennya. Berapa tuh lu pasang harganya? Pokoknya aku buka awalnya 500. Cuman nego-nego mentok di 3,5. Itu all in. Terserah pokoknya aku patokin segitu harga matinya. Itu di kosan boleh, di hotel boleh, dan dia yang biayain ya? Ya, itu kalau misalnya mau di luar itu semua ditanggung sama dia. Kayak gitu, dan udah lebih bervariasi, lebih beragam lagi. Pasang fotonya real dong? Pasang fotonya real. Kan ada tuh yang foto pesen No pic hoax gitu kan. maksudnya beda-beda gambar, iya. cancel gitu Cancel. kan? Iya, jadi itu aku pasang foto pribadi. Cuman ada juga yang aku kan pasang foto make up dong kak, nggak mungkin yang bluak kayak begitu kan, disangka ija. Udah nih, aku pasang foto, tak ketemuan lah kan. Ini ya titiknya di hotel ini misalnya. Oh siap bang, nanti aku ke sana. Ya udah. Kamu udah sampai belum Cinta? Udah, abang di mana? Terus kok kayak ada aku nelfon kan suara kan feedback ya kalau dekat. Abang di mana? Ini di sini, kamu di mananya? Terus aku giniin, bang. Lah, Cinta bentar. Ini mukanya bener gak katanya? Jadi kan udah antara foto make up, bang ini tuh make up. Mestinya paham sama cewek, malah aku aja ini make up, ini foto nggak mungkin aku pasang yang nggak make up bangun tidur. Pasti abang nggak tertarik dong, aku bilang. Nah lu pas lu datang kenapa lu nggak make up? Karena kan ribet kayak itu kan make upnya make up pas kerja kan full all out gitu kan, yang benar-benar make up sempurna lah. Kalau yang ini mah Kan make up bedak tipis-tipis aja. Nah, terus udah bang tenang aja sekarang gini kalau aku bilang gitu. Yaudah tapi ini beneran kan, gue ngeri takut orang lain nih ntar gue nanti kenapa-napa. Enggak, gini beneran. Yaudah dia masuk ke dalam, udah mungkin. Nah salah satu aku kuncinya itu ajak komunikasi juga, jadi emotional selling jatuhnya. Baru kali ini gue belajar emotional selling. gimana? Jadi masuk ke kamar, terus Masuk ke apa yang kamar. dilakukan? Emotional selling gitu kan. Terus di mana kak? Jadi kita anggap ini tuh dia bukan yang ngebayar kita atau tamu atau apa. Jadi Anggap anggap pasangan. kayak pasangan. Jadi kita treatment dia yang enak gitu kan. Seperti Seperti like-nya pasangan udah. Karena kalau aku misalnya ketemuan di luar itu aku durasinya aku lebihin. Nggak apa-apa deh 1,5 jam. Paling mentok misalnya 2 jam kena charge sedikit aja lah, nggak usah banyak-banyak gitu kan. Oh yaudah jadi akhirnya dia sumpah gimana cara men-treatmentnya? ya treatmentnya kita kayak ajak ngobrol sehari-hari aja. Emang kerja di mana kak? Kayak gini-gini. Terus wah ya udah kalau emang kayak gitu hati-hati gini kayak gitu ternyata. Sok-sok care gitu ya? Sok-sok care gitu. Padahal pas abis ngomong gitu kayak ya lah gitu kan. Kayak males basa-basi kayak gitu kan. Ngabisin energi banget tapi ya buat biar dia jadi repeat order gitu iya, kan. biar semangat, Biar semangat bener. Apalagi calling lagi deh. ternyata dia kerja di Malaysia, desain grafis dong. Wah ini kan dalam hati prospek yang Jangan bagus. lu lagi. Om kenal aku enggak? Ini anak desain nih. Ini make up om, coba aku uak coba dihapus. Dia kerja di Malaysia desain grafis ceritanya. Nah, aku ingat banget itu masuk wah anak muda ya kan, berani banget dia. Ternyata ya emang dia kerja di luar negeri, emang orang Indonesia kerja di Malaysia desain grafis. Ngomongnya Melayu atau? Enggak, masih Indonesia. Ya udah ngobrol-ngobrol dia bukan desain grafis, desain animator kayak gitu-gitu. Bisa bikin kartun dong. Nah itu dia kan dalam hati mungkin dia menjadiin aku objek jadi Karikatur. kayak Subasa begitu. Cibi baru kocan apa Taro gitu kan. Nggak ngerti deh. Apa dia animator isinya gitu kan seriesnya. Terus ya udah oh di Malaysia kak, ya udah hati-hati nanti kalau emang kecapean gak usah dipaksa, mata dijaga, gitu kayak emak able banget ya kan. Terus oh iya sumpah gue pikir tuh lu di luar ekspektasi. Cinta lu ini pernah kuliah gak sih? Enggak pernah kak. Cuman ya aku anggap kamu kayak ini aja deh udah akhirnya. Tanpa basa-basi di luar dugaan udah selesai semua kewajiban dan amanah yang dia kasih udah selesai. Tipnya tuh luar biasa sih dan repeat order. Lah itu barangnya gimana nih, belum diceritain itu bagian ininya. Nah pas ini ternyata kalau dia sih orangnya yang standar-standar aja, yang nggak terlalu banyak yang macem-macem, nggak request apa-apa. Cuman mainnya gimana? mungkin nggak ngerti ya.
Jadi dia berkeringat sampai netes-netes itu keringatnya, tapi letoy-letoy terus. Apa barangnya? Dan keringatnya sekujur kayak tubuh. entah dia keringet dingin padahal ber-AC ya. Ber-AC tapi dia keringetan dingin terus tetap letoy jadi nggak naik-naik. Nyerah gitu aja karena aku bilang Nggak keluar. dia udah kecapean sendiri akhirnya. Terus aku bilang ya udah ini mau istirahat dulu nggak? Terus nanti ini udah yaudah istirahat dulu deh Dia Cinta. malu kali ya. Mungkin yaudah istirahat dulu deh Cinta. Ya udah ngobrol cemil-cemilan makan lah gitu. Mau lanjut lagi nggak Kak? Nggak usah deh Cinta. Langsung pulang aja nggak apa-apa. Next nanti kalau aku ke Indonesia lagi aku pasti panggil kamu, save nomornya ya, minta udah kan nomor WA-nya bla bla bla. Ternyata iseng sampai kosan aku searching itu tanda-tanda udah sebelum aku datang kan dia nggak tahu juga ya, aku nggak tahu ya dia habis ngapain, kegiatannya apa, nggak mungkin aku sidak dulu. Jadi ternyata begitu, dan aku tanya ke orang-orang juga, iya Cinta biasanya memang begitu. Jadi dia bawaannya tuh hawa suhu badannya tuh gerah bawaannya, naik turun. Jadi nggak bakalan tahu-tahu ada ini kan otomatis jadi saksi. Tapi pernah juga aku dapet tamu dia terang-terangan dia aman, dia bilang aman. Waduh, semua dia dan bilang. kamu nggak nolak di situ. Udah mau kabur tuh, tapi dia bilang udah aman. Nah pas banget nyembur ke aku kan, kok jadi kayak ikut gimana? Jadi dari situ lu nggak kapok, kan ternyata nih sepengalaman lu tidak seindah yang dibayangkan betul. ya. Padahal itu kan berarti gini, uang halal aja nyarinya berkeringat, jumpalitan, terus ternyata susah. Nah ini uang gampang ternyata nggak segampang. Resikonya pun ternyata lebih besar dari yang kerjaan halal gitu. Kapok nggak? Maksudnya berpikir gue lah gitu. Apa gimana? Nah itu aku lakonin kan kurang lebih 3 tahun. 3 tahun itu tiba-tiba pokoknya ada sosok yang aku udah deket. Buat berhentinya tuh aku satu cara, karena kan kalau misalkan aku keluar mendadak nggak mungkin sama agent atau manajemennya itu kan kalau mendadak nggak bisa, jadi kontrak. Kayak kontrak, jadi kayak ada kena penaltinya kayak gitu Kak. Aku ya untungnya aku dapet yang memang aku srek, memang ini udah kenal lama, emang pacaran statusnya. Kenal di? Temen dulu, udah lama jadi temennya temen kayak gitu. Nah untungnya ini dapet yang udah sunat gitu kan. Duda atau single? Single. Jadi single, jadi nenek dapet berondong gitu ceritanya kan. Tapi dia cinta sama lo. Insya Allah ya. dan direstui oleh keluarganya dia dan keluarganya lo. Awalnya pasti kalau sama keluarga aku enggak, karena sekali lagi nih nggak patut dicontoh, tapi kan kehidupan orang nggak ada yang tahu ya. Jadi aku MBA. Karena memang kan statusnya aku nikah nggak mungkin bisa dengan kerjaan seperti itu, nggak bisa keluar juga dari situ kan. Kayak iya benar, jadi satu jalan keluarnya ya. Jadi nikah setelah melahirkan. Nikah setelah melahirkan yang pasti keluarga shock juga kan awalnya. Apa-apaan kayak gini, kayak anak muda. Aku coret kamu dari kakak lah, kita bikin kakak baru ya kan. Gue coret, gue bikin ya. Pada akhirnya tetap ya namanya mungkin ada generasi keluarga yang muncul baru cucu gitu kan. Mungkin dia benci sama emaknya, oh ya cucu kan enggak ini. Penyatu, pemersatu bangsa kayak tante itu kan. Terus ya udah datanglah sosok itu akhirnya karena dia karena tiap hari pencapaiannya dia paling tinggi, dia ambil yang all in terus. Dan masih kontak sama dia, gue mau undang dia. Anaknya udah gede, itu kan 6 tahun yang lalu, 7 tahun udah lost contact. Ya. Dan itu waktu itu ngekosnya sama aku. Ngekosnya beda-beda kamar sih. Maksudnya satu keluarga, dia kerja masih make up sendiri. Anaknya cantik, emang cantik. Ya kali aja ada sosmednya gitu. Coba nanti tak cari-cari. Dan itu dia juga. Oh, karyawan? Apa security-nya? Anak bar. Mungkin dia di racikin apa ya kan, jadi langsung gitu langsung terjadilah. Itu ternyata aku baru tahu juga paling 5-6 tamu dia sehari itu bisa sampai 15. Gak ngerti, mungkin apa, entah kebutuhan buat hidup, buat lahiran, entah buat apa, karena kan kalau buat BPJS gak mungkin kan, karena gak ada suami kan dia gak bisa bikin. Tapi dia nikah masih yang bar itu? Terakhir kabar sih katanya terakhir dia udah nikah sih akhirnya, cuman nggak tahu masih apa enggaknya kayak gitu. Jadi akhirnya udah sampai sekarang stop.
sama Oke. sekali. Kalau Kayak lu gitu. bisa terhubung dengan teman-teman lo yang zaman baheula pun nggak apa-apa kan pengalaman. Oke, yang Betul. udah ibu-ibu nggak apa-apa, panggil mereka ke sini bagi artinya sekali lagi disclaimer bahwa ini tuh bukan untuk ditiru ya, Betul, bukan untuk jangan sama dicontoh, bukan sekali. untuk dilakukan, tapi ada cerita seperti ini, semoga kalian tidak menimpa cerita yang seperti ini. Jadi waspadalah. Gitu. Jauh-jauhin, semoga dijauhkan semua dari yang kayak gini-gini deh. Iya. Ya, normal, Kalau normal. ketemu di jalan lu tandain. Aki-aki ya. Masih hidup dia? Enggak, kalau yang jempol itu Oh iya, bukan aki-aki sekarang ya. masih ingat karena Step by stepnya, Iya. klien demi kliennya. Karena kalau yang unik-unik kita pasti masih kerekam, Kak. bener. Masih. Jangan untuk para yang nonton lah, yang masih melakukan hal pekerjaan seperti kamu apa? Ya,